Assalamualaikum. Halo sahabat setia Oji2. Terima kasih sudah hadir kembali di kanal ini. Semoga hari kalian penuh berkah, senyum, dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang berlimpah, hati yang lapang, dan impian yang segera tercapai. Amin. Bayangkan, kamu hanya seorang karyawan biasa, tiba-tiba dipanggil oleh direktur cantik yang selama ini terlihat dingin dan tak tersentuh. Tapi di balik pintu ruangannya yang tertutup rapat, dia menatapmu bukan seperti atasan kepada bawahan, tapi seperti seorang wanita yang merindukan kasih sayang. Pertanyaannya, apakah ini cinta, atau hanya permainan kekuasaan demi sebuah promosi jabatan? Inilah kisah penuh godaan, ambisi, dan dilema hati. Langkah-langkah kakinya terdengar ragu saat menapaki lorong panjang yang dingin dan berkilau. Dimas menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang tak karuan. Ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan multinasional ternama, sebuah kesempatan yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari balik layar laptop tuanya di kos sempit. Jas hitam yang ia kenakan terasa sedikit kebesaran, dan dasinya berkali-kali ia betulkan meski sebenarnya sudah lurus. Ia ingin terlihat meyakinkan. Walau di balik senyumnya, ada ketakutan tersendiri. Takut gagal, takut mengecewakan, dan takut tidak sanggup menghadapi dunia yang begitu asing baginya. Lorong itu sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan langkah sepatunya yang menggema pelan. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kaca besar bertuliskan, Executive Office, Aurelia Anindita, Director. Nama itu sudah ia dengar sejak hari wawancara, semua orang menyebutnya dengan nada kagum sekaligus waspada. Seorang wanita muda yang berhasil menembus jajaran direksi di usia 30-an, dikenal dingin, perfeksionis, dan tak pernah menoleransi kesalahan sekecil apapun. Jangan pernah menatap matanya terlalu lama, kata salah satu staf saat Dimas diperkenalkan pagi tadi. Kau bisa membeku di tempat. Saat ia hendak melangkah menuju meja resepsionis, tiba-tiba pintu kaca itu terbuka. Seorang wanita muncul, melangkah keluar dengan heels hitam yang memantulkan cahaya lampu. Dan di saat itulah, dunia Dimas seolah berhenti bergerak. Rambut panjang coklat gelapnya tergerai rapi, kulitnya pucat bersih seperti porselen, dan sorot matanya tajam, tajam seperti pisau, namun entah kenapa ada kilatan lelah yang nyaris tak terlihat. Ini pasti Aurelia, pikir Dimas spontan. Sosok yang selama ini hanya ia lihat dari poster internal perusahaan kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Mata mereka bersitatap sejenak, detik yang begitu singkat, tapi terasa seperti selamanya. Aurelia menunduk mengambil beberapa berkas yang tergelincir dari tangannya. Tanpa berpikir panjang, Dimas refleks melangkah maju, membantunya memunguti kertas-kertas yang berserakan di lantai marmer. Saat tangan mereka hampir bersentuhan, Dimas merasakan semacam kejutan halus, seperti aliran listrik ringan yang menjalar dari ujung jarinya ke dadanya. Aurelia mengangkat wajah, mata mereka kembali bertemu. Dan kali ini, tatapan itu bukan hanya dingin. Ada sesuatu yang samar, sebuah rasa ingin tahu yang tak seharusnya ada. Terima kasih. Suara Aurelia rendah, tenang, namun meninggalkan gema di dada Dimas. Sama-sama, Bu. Jawab Dimas tergagap, pipinya memanas. Aurelia berdiri tegak kembali, lalu berjalan pergi tanpa menoleh, langkahnya ringan namun penuh wibawa. Tapi bahkan setelah sosoknya menghilang di balik tikungan lorong, aroma parfum halusnya masih tertinggal di udara, menyesaki dada Dimas seperti kabut yang enggan menghilang. Ia berdiri mematung beberapa detik, baru sadar bahwa jantungnya berdebar kencang. Terlalu kencang untuk ukuran pertemuan biasa. Ia menepuk pipinya pelan, berusaha mengembalikan kesadarannya. Ini gila, pikirnya. Dia bos besar, sedangkan aku cuma staf baru. Ini tak masuk akal. Hari itu berjalan seperti mimpi. Di ruang kerja barunya, Dimas terus mengingat setiap detik pertemuan itu. Bahkan saat ia mengetik laporan pertama, matanya sesekali melirik pintu, seolah berharap Aurelia lewat lagi. Ada bagian dari dirinya yang mencoba membantah, menertawakan rasa aneh yang muncul begitu cepat.
Tapi bagian lain, bagian yang lebih jujur, mulai bertanya diam-diam. Apakah takdir baru saja membuka celah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih rumit daripada pekerjaan pertamanya ini? Dimas tak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang karir, cinta, dan hidupnya. Sebuah badai yang tak pernah ia bayangkan, namun perlahan mulai menggeliat, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Hari-hari berikutnya di kantor berjalan seperti biasa, setidaknya secara kasat mata. Tapi bagi Dimas, tidak ada satupun detik yang terasa benar-benar biasa sejak pertemuan pertamanya dengan Aurelia. Ia mencoba menepis perasaan itu, berulang kali meyakinkan dirinya bahwa semua hanya ilusi. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin nyata pula bayangan Aurelia muncul di pikirannya. Bahkan ketika ia sedang fokus menyiapkan laporan pemasaran, bayangan wajah dingin tapi anggun itu muncul di sela-sela huruf di layar komputernya, seperti hantu yang enggan pergi. Yang membuat Dimas lebih bingung, Aurelia justru mulai sering muncul di sekitarnya. Awalnya hanya sekadar lewat di area tim pemasaran, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Lalu, mulai ada permintaan-permintaan kecil. Memintanya mengantar dokumen, mempresentasikan hasil kerja tim padahal ada senior lain yang lebih berpengalaman, hingga menemaninya saat makan siang dengan alasan, ingin mendengar ide-ide baru dari karyawan muda. Setiap kali itu terjadi, seluruh mata di kantor menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dimas pura-pura tak peduli. Ia terlalu sibuk menahan degup jantungnya yang melompat-lompat setiap kali Aurelia duduk di seberang mejanya. Tatapan Aurelia pun berbeda. Ia tidak pernah menatap siapapun selama berbicara, menurut cerita para senior. Tapi pada Dimas, matanya menancap tajam, dalam, mengurai setiap keraguan dan seolah menyelam ke dasar jiwanya. Ada kehangatan samar yang muncul di balik dinginnya sorot mata itu, kehangatan yang hanya tampak saat mereka berdua saja. Saat rapat mingguan misalnya, Aurelia tetap tampil seperti biasa. Formal, tegas, tanpa senyum. Tapi begitu rapat selesai dan semua keluar ruangan, Dimas sering mendapati Aurelia menoleh sekilas ke arahnya, tatapan cepat, tapi penuh makna, seperti isyarat rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Dan tatapan itu membuat Dimas gila. Ia mulai sulit tidur. Malam-malamnya dipenuhi tanya, apakah Aurelia hanya mengujinya? Apakah ini hanya sikap profesional yang ia salah artikan? Atau, mungkinkah wanita setangguh dan sesibuk dia benar-benar memperhatikannya? Suatu hari, momen yang memperkuat kebingungan itu pun datang. Dimas tengah duduk di ruang pantry, sendirian, menikmati kopi sachet murahan yang selalu ia bawa dari rumah. Pintu terbuka pelan, dan Aurelia masuk, membawa cangkir porselen putihnya sendiri. Dimas langsung berdiri refleks. "Selamat siang, Bu," ucapnya kaku. Aurelia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan ke mesin kopi. Tapi alih-alih pergi setelah mengisi cangkir, ia bersandar di meja pantry, memandang Dimas. Bukan tatapan biasa. Tatapan itu diam, penuh intensitas, seolah ada kalimat panjang yang tertahan di bibirnya tapi ia urungkan untuk diucapkan. Mata mereka bertaut cukup lama hingga Dimas merasa napasnya tercekat. Detik itu terasa seperti menit. Lalu Aurelia bicara, suaranya pelan, hampir berbisik. "Kenapa kamu selalu menunduk saat bicara padaku?" Pertanyaan sederhana, tapi membuat dada Dimas bergetar hebat. "Saya hanya tidak ingin terlihat tidak sopan, Bu," jawabnya terbata. Aurelia menegakkan tubuhnya, menatapnya sekali lagi, lama, dalam, seperti sedang menilai sesuatu yang belum ia putuskan. Lalu tanpa sepatah kata, ia melangkah keluar, meninggalkan jejak aroma parfum yang menyesaki ruangan kecil itu. Dimas berdiri mematung, memegangi dadanya. Ia tidak tahu harus takut atau bahagia. Tapi yang pasti, ia sadar sesuatu. Aurelia tidak lagi menatapnya seperti atasan menatap bawahan. Sejak hari itu, Dimas mulai sadar bahwa tatapan Aurelia bukan hanya kebetulan. Di setiap kesempatan kecil, di lift, lorong kantor, ruang rapat, mata mereka sering bertemu, dan tidak ada yang mengalihkan pandangan lebih dulu. Seolah-olah,
Ada benang tak kasat mata yang perlahan menarik keduanya semakin dekat, tanpa mereka sadari, atau mungkin, tanpa mereka berani mengakuinya. Hari itu, kantor terasa lebih senyap dari biasanya. Hujan turun perlahan di luar kaca tinggi gedung, menciptakan garis-garis bening yang meluncur pelan seperti air mata di jendela. Dimas duduk di mejanya, mencoba menyelesaikan laporan mingguan sambil sesekali melirik jam di pojok layar. Kepalanya penuh oleh bayangan tatapan Aurelia di pantry hari sebelumnya. Tatapan yang terus menghantuinya, membuatnya sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar harapan kosong. Sekitar pukul 4 sore, saat sebagian besar rekan kerjanya mulai membereskan meja untuk pulang, sebuah notifikasi muncul di layarnya. Bukan email formal, bukan pesan dari tim HR atau manajer, tapi sebuah pesan langsung dari Aurelia. Jantung Dimas langsung berdegup keras, hingga ia bisa mendengar denyutnya sendiri. Setelah semua orang pulang, temui saya di ruang direktur. Sendirian. Jangan beritahu siapapun. Dimas menegakkan tubuhnya. Matanya membesar, menatap kalimat pendek itu lama-lama seolah memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tangannya gemetar. Ada bagian dari dirinya yang ingin menghapus pesan itu, pura-pura tak pernah membacanya. Tapi ada bagian lain, bagian yang sudah lama ia coba bungkam, yang merasa inilah saatnya, saat yang diam-diam ia tunggu. Jam dinding berdetak pelan, seolah memperlambat waktu. Satu persatu, karyawan mulai meninggalkan kantor, melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum lelah. Dimas membalas seadanya, berharap tidak ada yang memperhatikan betapa gugupnya ia. Saat akhirnya hanya suara hujan dan dengung AC yang tersisa, ia berdiri, merapikan dasi, lalu melangkah menyusuri lorong panjang yang kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu kaca besar bertuliskan, Eksekutif Aurelia Anandita, berdiri di hadapannya, tertutup rapat. Dimas menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masuk. Suara lembut namun tegas itu terdengar dari dalam. Dimas mendorong pintu perlahan. Ruangan itu remang, hanya diterangi cahaya lampu meja yang hangat. Aurelia duduk di balik meja besar dari kayu mahoni, jas formalnya sudah dilepas, menyisakan blus sutra berwarna gading yang tampak kontras di kulit pucatnya. Rambutnya tergerai sedikit berantakan, dan di tangannya ada segelas wine merah yang ia putar perlahan. Tatapannya langsung tertuju pada Dimas, tatapan yang dalam, tenang, tapi membuat dada Dimas nyaris meledak. Kunci pintunya, ucapnya pelan. Suara itu seperti bisikan yang memerangkap udara. Dimas menurut, lalu berdiri kikuk di depan meja. Ia bisa mencium aroma lembut parfum Aurelia bercampur wangi kayu dari rak buku besar di belakangnya. Detak jantungnya menggema di telinga sendiri. Aurelia meletakkan gelasnya, lalu bersandar di kursi, matanya tak lepas dari Dimas. Kamu tahu kenapa saya memanggilmu? Saya tidak yakin, Bu. Suara Dimas nyaris bergetar. Aurelia tersenyum samar, senyum pertama yang benar-benar ia tunjukkan padanya. Karena kamu berbeda dari yang lain. Ia berdiri perlahan, langkah heelsnya nyaris tak bersuara di atas karpet lembut. Dalam beberapa detik, ia sudah berdiri hanya 1 meter dari Dimas, menatap tepat ke matanya. Semua orang di kantor ini ingin terlihat sempurna di depan saya. Tapi kamu justru jujur. Gugupmu, keraguanmu, semuanya nyata. Dimas menelan ludah, dadanya sesak. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Aurelia mendekat sedikit lagi, hingga jarak di antara mereka begitu tipis. Mata mereka bersitatap, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tak bisa Dimas jelaskan. Seolah Aurelia menyingkap lapisan demi lapisan dirinya, dan membiarkannya melihat sekilas sisi yang tidak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Sisi yang rapuh, dan kesepian. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya, bisik Aurelia akhirnya. Dimas menahan napas. Bisakah kamu menjadi orang itu, Dimas? Pertanyaan itu menggantung di udara, menggetarkan dada Dimas seperti petir yang tak bersuara. Ia tahu, jika ia mengangguk, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya mempertaruhkan pekerjaannya,
tapi juga masa depannya dan hatinya. Tapi saat menatap mata Aurelia, semua ketakutan itu terasa jauh, tenggelam di balik sesuatu yang lebih kuat, rasa tertarik yang tak terbendung. Akan saya coba, Bu. Jawabnya lirih. Senyum Aurelia mengembang tipis, lalu ia berjalan kembali ke mejanya. Bagus, ucapnya, lalu duduk dan kembali meneguk winenya, seolah percakapan barusan hanyalah urusan ringan. Kita mulai dari sebuah proyek pribadi. Nanti akan saya kirim detailnya ke emailmu. Dimas keluar dari ruangan itu beberapa menit kemudian, dengan langkah gemetar dan pikiran yang kacau. Ia tak tahu proyek macam apa yang menunggunya. Tapi satu hal yang ia tahu, malam ini, ia tidak hanya menerima undangan rahasia, ia telah melangkah masuk ke sebuah dunia yang berbahaya, memabukkan, dan mungkin menghancurkan. Sejak malam undangan rahasia itu, hari-hari Dimas berubah drastis. Aurelia menugaskannya dalam sebuah proyek khusus, menyusun proposal ekspansi cabang perusahaan ke luar negeri. Sebuah tugas besar yang biasanya hanya ditangani oleh jajaran senior. Dimas masih terkejut sekaligus bingung, tapi ia tidak bisa menolak. Selain karena ini peluang langka, ada sesuatu di mata Aurelia malam itu yang membuatnya merasa istimewa. Setiap malam, mereka bekerja berdua di ruang direktur setelah semua karyawan pulang. Hanya ada cahaya temaram lampu meja, tumpukan dokumen, dan suara hujan yang sering mengguyur kota akhir-akhir ini. Aurelia menunjukkan sisi dirinya yang berbeda, bukan lagi bos yang dingin dan angkuh, melainkan seorang wanita cerdas yang penuh gairah saat membahas ide-ide besar. Ia tertawa kecil saat Dimas membuat lelucon canggung, dan sesekali menatapnya lama saat ia tak sadar. Tatapan itu masih sama seperti dulu, tajam namun hangat, seperti api kecil yang diam-diam membakar dari dalam. Namun seiring berjalannya waktu, Dimas mulai merasa terjebak dalam dua dunia. Di satu sisi, ia merasakan dorongan kuat untuk membuktikan dirinya, membuktikan bahwa ia pantas mendapat kepercayaan Aurelia dan layak naik ke posisi lebih tinggi. Tapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa hatinya mulai bergerak ke arah yang seharusnya tidak boleh ada. Ia mulai jatuh cinta. Perasaan itu membuatnya limbung. Setiap kali Aurelia duduk terlalu dekat, setiap kali bahu mereka bersentuhan saat menatap layar yang sama, detak jantungnya melonjak. Ia tahu, perasaan ini berbahaya. Ia hanya seorang staf junior. Aurelia adalah direktur utama, seseorang yang hidupnya dipenuhi ambisi, target, dan sorotan publik. Jika ada yang tahu mereka terlalu dekat, itu bisa menjadi bencana, bukan hanya bagi karir Dimas, tapi juga reputasi Aurelia. Satu malam, saat mereka sedang memeriksa grafik proyeksi keuangan, Aurelia tiba-tiba menutup laptopnya dan bersandar di kursi. Matanya menerawang keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkedip di bawah sana. Dimas, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ya, Bu. Pernahkah kamu merasa, ambisi bisa membuat kita kehilangan diri sendiri? Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. Ia menatap Aurelia, wanita kuat yang selalu tampak tak tersentuh. Tapi malam ini, ada kesedihan samar di matanya. Seperti seseorang yang berdiri di puncak tinggi, tapi kesepian. Saya tidak tahu, jawab Dimas jujur. Tapi saya rasa, kalau kita terlalu mengejar sesuatu, kita bisa lupa siapa yang benar-benar penting. Aurelia menoleh, menatapnya. Lalu apa yang penting untukmu? Pertanyaan itu menghantam dada Dimas. Ia ingin berkata, Anda, tapi lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum tipis, pura-pura sibuk merapikan kertas di meja. Aurelia menatapnya beberapa detik, lalu berdiri perlahan. Kamu punya potensi besar, Dimas. Tapi jangan biarkan siapapun membuatmu lupa siapa dirimu. Ucapnya lembut sebelum melangkah pergi, meninggalkannya sendiri di ruangan itu dengan dada yang berdebar dan kepala yang penuh pertanyaan. Malam itu, Dimas pulang dengan hati yang kacau. Ia duduk di balkon kecil kosnya, menatap langit gelap. Dalam pikirannya, wajah Aurelia terus muncul. Apakah semua perhatian Aurelia hanya karena ia melihat potensi profesional dalam dirinya? Atau ada sesuatu yang lebih?
Sesuatu yang tak pernah ia rencanakan, tapi perlahan tumbuh di antara tumpukan ambisi, dan untuk pertama kalinya, Dimas menyadari bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupnya. Antara mengejar ambisi atau menyerahkan hatinya pada seseorang yang tak boleh ia cintai. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu berubah menjadi ladang penuh ranjau emosional bagi Arman dan Dita. Di permukaan, mereka masih tampak profesional di kantor, menjalani rutinitas seperti biasa, rapat pagi, presentasi klien, dan laporan mingguan. Namun di balik senyum sopan dan ucapan formal, ada bara yang terus membara, sekaligus retakan yang perlahan melebar di hati mereka. Setiap kali tatapan mereka bertemu di ruang rapat, ada denyut halus yang menggetarkan dada, namun juga ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Dita mulai merasa hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ada rasa cinta yang tumbuh dari perhatian lembut Arman, cara ia mendengarkan setiap kalimat Dita, mengingat detail kecil tentang hidupnya, hingga tatapan matanya yang selalu teduh setiap kali berbicara. Tapi di sisi lain, ada rasa takut kehilangan jati dirinya sebagai perempuan yang berjuang meraih karir tanpa campur tangan siapapun. Takut dinilai hanya mendekat demi posisi, dan takut suatu hari nanti Arman akan meninggalkannya begitu saja saat rasa itu pudar. Malam-malamnya menjadi panjang dan penuh tanya. Dita sering menatap langit-langit kamar apartemennya yang hening, mengulang-ulang dalam benak. Apakah ini benar cinta, atau hanya karena kekaguman yang salah tempat? Ia bahkan mulai menjauh secara perlahan, menolak ajakan makan siang dari Arman, membatasi obrolan hanya soal pekerjaan, dan menghindari tatap mata langsung. Namun, upaya menjaga jarak itu justru membuat Arman gelisah. Arman pun berada dalam pusaran konflik batin. Ia menyadari bahwa setiap keputusan dan perkataannya sekarang akan selalu dikaitkan dengan hubungan mereka. Satu pujian kecil saja pada Dita bisa dianggap favoritisme oleh tim. Ia juga mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Perasaannya pada Dita membuatnya kehilangan objektivitas, sesuatu yang selama ini menjadi dasar kekuatannya sebagai pemimpin. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas tali rapuh, di mana satu langkah salah bisa menghancurkan reputasinya sekaligus karir Dita. Suatu malam, mereka dipertemukan dalam situasi yang tak terhindarkan. Perusahaan mengadakan rapat mendadak dengan klien dari luar kota, dan mereka berdua harus menyusunnya hingga larut malam di kantor. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lembut dari lampu meja. Tumpukan dokumen berserakan di antara mereka, tapi tak satu pun dari keduanya fokus membaca. Hening menggantung, berat dan penuh ketegangan. Dita, suara Arman lirih, nyaris seperti bisikan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa menghancurkanmu, bahkan ketika aku hanya ingin membahagiakanmu. Dita menunduk, meremas jemarinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Aku juga takut, Mas. Takut kehilangan semua yang telah kuperjuangkan, dan takut kehilangan Mas juga. Air mata yang ditahannya akhirnya jatuh. Arman bangkit dari kursinya, berjalan memutar meja, lalu berdiri di hadapannya. Ia mengangkat dagu Dita perlahan, memaksa matanya bertemu dengan matanya. Aku ingin kita bahagia, tapi tidak dengan cara saling melukai. Kalimat itu menampar kesadaran mereka berdua. Di sanalah Dita tahu, cinta dan ambisi tak bisa berjalan beriringan jika salah satunya harus dikorbankan. Hatinya retak, karena harus memilih, karena harus melepaskan sesuatu, entah cinta yang hangat atau impian yang telah ia perjuangkan sejak awal. Mereka akhirnya duduk dalam diam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya dua hati yang perlahan mengakui. Cinta bisa indah, tapi juga bisa mematahkan, terlebih saat tumbuh di tanah yang salah. Dan malam itu, ketika Dita pulang sendiri menyusuri jalanan kota yang basah oleh gerimis, ia menyadari bahwa sebagian hatinya telah pecah, dan tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah malam penuh air mata itu terasa berjalan lambat, seolah waktu enggan bergulir. Dita menjadi lebih pendiam di kantor. Senyumnya yang dulu hangat kini hanya muncul sesekali, sekadar basa-basi kepada rekan kerja. Setiap kali Arman lewat di dekatnya, jantungnya berdetak cepat,
tapi tatapannya sengaja ia palingkan. Ia tahu, mereka tak bisa terus terjebak dalam lingkaran yang menyiksa ini. Hubungan mereka bagai kapal yang perlahan bocor, tetap mengapung di permukaan, tapi sedikit demi sedikit tenggelam oleh rasa bersalah dan keraguan. Di balik sikap dinginnya, Dita tengah berperang dengan dirinya sendiri. Ia sering mengurung diri di kamar apartemen saat malam, menatap cermin sambil berbicara pada bayangannya sendiri. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Dita? Bisiknya lirih. Cinta, atau hidup yang selama ini kau impikan? Setiap kalimat itu menyayat, karena ia tahu ia tak bisa mendapatkan keduanya sekaligus tanpa mengorbankan salah satunya. Sementara itu, Arman juga semakin terpuruk. Ia mulai sering lembur sendiri, menatap layar laptop tanpa fokus, dan menolak ajakan rapat dari tim manajer. Posisi yang selama ini ia banggakan kini terasa seperti beban berat. Ia menyadari, selama beberapa bulan terakhir ia telah menempatkan perasaannya di atas logika, dan itu berpotensi menghancurkan bukan hanya dirinya, tapi juga orang yang ia cintai. Arman tahu ia harus membuat keputusan, meski keputusan itu mungkin akan membuatnya kehilangan Dita selamanya. Suatu sore, Arman memanggil Dita ke ruangannya. Suasana ruang itu terasa dingin dan hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dita datang dengan langkah pelan, menunduk, seolah takut akan apa yang akan ia dengar. Arman berdiri di dekat jendela, membelakanginya, menatap langit sore yang mulai memerah. Dita, ucap Arman tanpa menoleh, aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Ucapan itu membuat dada Dita serasa dihantam petir. Ia membeku, suaranya tercekat. Apa, maksud Mas, mengundurkan diri? Arman berbalik, menatapnya dengan mata yang lelah namun mantap. Aku tidak bisa terus menjadi atasanmu sementara perasaanku padamu begitu kuat. Aku tidak mau kariermu ternoda oleh hubunganku. Aku memilih pergi, agar kau bisa tetap berdiri di tempatmu sekarang, dan terus naik, dengan caramu sendiri. Air mata Dita langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar Arman bertahan, tapi kata-kata itu tak keluar. Ia tahu, keputusan itu bukan karena Arman tak mencintainya, justru karena Arman mencintainya begitu dalam hingga rela mengorbankan segalanya. Setelah aku pergi, kau tak perlu lagi merasa bersalah atau takut dicap. Lanjut Arman lirih. Kejar semua impianmu, Dita. Kau pantas mendapatkannya. Dita menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan isak. Mas pikir, aku akan bahagia tanpa Mas? Suaranya pecah. Arman mendekat, lalu menunduk sedikit, menatapnya tepat di mata. Bahagia tak selalu berarti bersama, Dita. Kadang, bahagia berarti melepaskan. Kata-kata itu menusuk dalam. Dita menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Arman berdiri diam beberapa detik, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, seluruh kantor digemparkan oleh kabar mundurnya Arman. Tak seorang pun tahu alasan pastinya, kecuali Dita. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap kursi kosong yang dulu diduduki Arman, dengan dada yang sesak namun juga ringan karena beban rasa bersalahnya perlahan terangkat, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik gedung pencakar langit, Dita berdiri di balkon kantor. Angin sore menyapu rambutnya, dan matanya memandang jauh ke cakrawala. Ia tahu, inilah titik balik hidupnya. Ia telah kehilangan cinta, tapi mempertahankan dirinya sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika semua luka ini sembuh, ia akan mengingat Arman bukan sebagai bos yang pernah mencintainya, tapi sebagai laki-laki yang mengajarkan arti cinta sejati. Cinta yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi. Sudah 3 bulan sejak Arman meninggalkan perusahaan itu. Namun bagi Dita, waktu seolah membeku di hari ia mendengar pengakuan pengunduran diri dari bibir pria itu. Ruang kerja yang dulu penuh suara tawa dan semangat kini terasa kosong, meski setiap hari dipenuhi hiruk-pikuk para karyawan. Dita menjalani hari-harinya seperti mesin, datang pagi, memimpin rapat, menandatangani dokumen, dan pulang larut malam, tanpa benar-benar merasa hidup.
Namun perlahan, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karirnya mulai melejit. Ide-ide kreatifnya diapresiasi, ia diberi kepercayaan memimpin proyek-proyek besar, bahkan direktur utama mulai meliriknya sebagai kandidat manajer termuda di perusahaan itu. Semua mimpi yang dulu ia kejar kini terbentang di depan mata, tapi semua itu terasa hampa. Setiap keberhasilan hanya terasa seperti bayangan kosong karena tak ada Arman di sisinya untuk sekadar mengucapkan, "Aku bangga padamu." Suatu malam, setelah menerima kabar resmi bahwa ia dipromosikan menjadi manajer, Dita menatap ponselnya lama sekali. Ia menulis pesan, "Aku berhasil, Mas." Tapi rasanya kosong tanpa Mas. Namun pesan itu tak pernah ia kirim. Ia hanya menghapusnya, menatap layar ponsel yang redup, dan menangis dalam sunyi. Di sisi lain kota, Arman menjalani hidup barunya dengan cara yang berbeda. Ia memilih bekerja sebagai konsultan lepas, jauh dari hiruk-pikuk kantor besar, jauh dari tekanan jabatan, dan, terutama, jauh dari Dita. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, menghabiskan pagi dengan menyiram tanaman, dan malam dengan membaca buku di teras. Tapi dalam setiap hening, bayangan Dita selalu muncul, tawa kecilnya, semangatnya saat bekerja, dan tatapan matanya yang penuh mimpi. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka kembali, bukan dalam ruang rapat, melainkan di sebuah seminar bisnis yang digelar oleh Asosiasi Industri. Dita sedang naik ke panggung sebagai salah satu pembicara tamu. Ia terlihat anggun, percaya diri, dan bersinar. Tapi saat matanya tak sengaja menangkap sosok Arman yang duduk di barisan belakang, waktu seolah berhenti. Setelah acara berakhir, mereka bertemu di lorong sepi di luar aula. Tak ada kata yang terucap selama beberapa detik. Hanya tatapan panjang yang penuh kenangan, luka, dan rindu. "Selamat atas promosi kamu," ucap Arman akhirnya, suaranya serak. Dita tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Aku berhasil, tapi bukan karena cinta. Karena aku belajar dari seseorang yang mengajariku cara berjuang dan cara melepaskan." Arman mengangguk pelan. "Aku bangga padamu, Dita." Keduanya berdiri dalam diam. Tidak ada pelukan, tidak ada janji untuk kembali, hanya dua jiwa yang akhirnya bisa berdiri tegak tanpa saling bergantung. Dalam hati mereka, luka itu masih ada, tapi perlahan mulai membentuk bekas yang tidak lagi menyakitkan. Seperti bekas luka lama yang mengingatkan mereka pernah mencintai dengan sepenuh hati. Ketika mereka berjalan menjauh ke arah berlawanan, Dita menoleh sekali lagi. Ia melihat Arman melangkah pergi, punggungnya tegak, lalu lenyap di kerumunan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dita bisa menarik napas panjang tanpa rasa sesak. Ia menyadari bahwa cinta mereka memang berakhir, tapi dari reruntuhannya, mereka berdua justru menemukan diri mereka yang sesungguhnya. Itu bukan akhir yang bahagia, bukan pula akhir yang tragis. Itu adalah akhir yang menyembuhkan, meski sempat menghancurkan. Dan malam itu, ketika Dita berdiri di balkon hotel menatap lampu kota yang berkilauan, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Mas, untuk semua rasa, dan untuk melepaskan." Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Oji 2. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tak pernah datang dengan cara yang merusak, dan bahwa pilihan yang berat seringkali menyelamatkan masa depan kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.